pengertian diferensiasi sel, yang kedua tahapan diferensiasi sel, yang ketiga tempat diferensiasi, yang keempat faktor internal, yang kelima ada faktor eksternal. 1. Pengertian diferensiasi sel. Apa itu diferensiasi sel? Diferensiasi sel adalah proses ketika sel kurang khusus menjadi jenis sel yang lebih khusus. Proses diferensiasi menyebabkan sekelompok sel menjadi berbeda dalam struktur, fungsi, dan perilaku yang berlangsung pada waktu embrio. Mengapa sel perlu berdiferensiasi? Karena dengan berdiferensiasi, makhluk hidup yang awalnya hanya berupa zigot dapat menjadi individu kompleks yang terdiri dari banyak macam jaringan, yang semuanya memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sehingga fungsi tubuh berjalan efektif. Contohnya pada manusia, diferensiasi membuat manusia menjadi individu dengan banyak sistem jaringan dan jenis sel yang rumit, yang padahal pada bentuk zigotnya jauh lebih sederhana seperti pada gambar bisa dibayangkan. Jika tidak berdiferensiasi, manusia akan tetap dalam bentuk zigotnya. Sel apa sih yang dapat diferensiasi sel? Diferensiasi disebut juga sel puncak atau induk. Sel induk bersifat totipotent atau pluripotent, artinya memiliki sel-sel anak dengan potensi yang lengkap dan banyak bermitosis terus dan berdiferensiasi ke segala arah untuk aktivitas kehidupan. Dengan diferensiasi potensi sel anak mencut dengan khas untuk suatu aktivitas khusus. Disebut unipotent, artinya potensi sel itu hanya tunggal, untuk bernafas atau untuk mencerna, sekresi zat, pergerakan, dan sebagainya. Seperti yang digambarkan pada gambar sistem sel akan berdiferensiasi menjadi berbagai sel. Contohnya sel saraf, sel hati, sel darah. Nah, sel yang telah diferensiasi atau disebut anak sel akan memiliki sel yang khusus. Contohnya pada sel saraf, yaitu memiliki fungsi khusus untuk menyampaikan input. Spesialisasi intra. Yang pertama ada sel otot, mengandung mikrofilamen, aktin, dan miosin, serta banyak mitokondria. Yang kedua ada sel kelenjar penghasil enzim, mengandung banyak ribosom dan badan Golgi. Yang ketiga ada sel epitel kulit, mengandung Re dan Giat, memproduksi keratin. Yang keempat ada sel saraf dengan bentuk khas yang dapat menghantarkan impuls dan di ujungnya dihasilkan cairan atau neurotransmitter. Dan pada saat diferensiasi, sel akan melakukan spesialisasi, baik itu spesialisasi intra ataupun spesialisasi ekstra. Spesialisasi ekstra. Spesialisasi ekstra atau pengkhususan yang terdapat di luar sel. Contohnya pada sel fibroblast yang membentuk matriks ekstraseluler pada jaringan pengikat dan penunjang. Yang kedua ada tahapan diferensiasi. Selanjutnya ada tahapan diferensiasi. Yang pertama ada zigot, blastula, gastrula, tubulasi, dan organogenesis. Zigot
Ovum yang sudah difertilisasi melaksanakan diferensiasi intra pertama pada ooplasma. Kutub bawah vegetal, endodrem lapisan lender, saluran pencernaan. Kutub atas atau animal, ektodem, epidermis dan syaraf. Bagian tengah, mesodem, jaringan pengikat penunjang, otot dan alat dalam. Blastula, tempat pada tingkat pertumbuhan embrio. Di sini terbentuk daerah kelompok sel yang akan menjadi jaringan utama tubuh. Diferensiasi mulai terjadi pada kelompok sel. Blastomer atau sel blastula, sebelah bawah bakal jadi endodrem, sebelah atas bakal jadi ektodrem, dan bagian tengah bakal menjadi mesodrem. Selanjutnya ada gastrula. Pada tingkat gastrula, embrio sudah mengandung 3 lapisan benih yang terdiri dari sel-sel yang tersusun di daerah tertentu tubuh, yaitu ektodrem, mesodrem, dan endodrem. Selanjutnya ada tubulasi. Pada tingkat tubulasi, ketiga lapisan benih sudah berupa bumbung, sehingga merupakan bumbung epidermis yang melingkup seluruh permukaan tubuh. Bumbung saraf bagian depan bakal jadi otak dan yang belakang bakal jadi batang saraf bumbung. Bumbung endodrem menjadi lapisan lender, saluran pencernaan, dan bumbung mesodrem akan membentuk otot, alat, dan rongga tubuh. Selanjutnya ada organogenesis, yaitu proses pembentukan organ atau alat tubuh dengan 2 periode, yaitu dari bentuk primitif menjadi bentuk definitif khas suatu spesies. Periode pertumbuhan akhir yaitu penyelesaian bentuk definitif menjadi bentuk individu. Pada tahapan organogenesis ini, diferensiasi lebih rumit dan di akhir tahap ini akan terbentuk seluruh macam jaringan dan alat tubuh secara lengkap. Selanjutnya, tempat diferensiasi. 1. Diferensiasi intrasel dan ekstrasel. Diferensiasi intrasel terjadi pada organel. Untuk menjadi sel otot pada organel, maka terjadi spesialisasi pada mikrotubul dan mikrofilamen, dan juga makin banyak terbentuk mitokondria dibandingkan dengan sel lain. Pada sel kelenjar, pengancalan enzim dan lendir terjadi spesialisasi pada lihat atau retikulum endoplasma dan alat Golgi. Hal ini terjadi karena akan sangat aktif banyak mengisi sel dan ukurannya besar. Diferensiasi ekstra seperti digetahnya serat dan cairan matriks yang khas pada sejenis jaringan. Diferensiasi ekstrasel terjadi pada jaringan ekstraseluler. Selanjutnya ada populasi sel. Diferensiasi populasi sel terjadi pada bahan interseluler dan pertautan atau komunikasi sesama sel. Sepopulasi. Semua sel sepopulasi mengandung fungsi yang khas dan lewatnya dapat dilakukan komunikasi dan distribusi bahan secara merata. Antara sel bertangga pun dibentuk semen untuk merekatkan sel berbelahan. Sel sepopulasi atau sejaringan lazim memiliki pertautan agar kerukunan dan keharmonisan dapat dipelihara. Ada 3 macam populasi sel menurut kemampuan bermitosis, yaitu stasis, ekspansi, dan pembaruan. Selanjutnya, cara pencegahan populasi sel antara lain adanya sifat kontak undibution antara selnya, yaitu mencegah terjadinya pergerakan pindah meninggalkannya populasinya. Kedua, adanya zat kalon, yaitu suatu jaringan atau alat tidak jadi overpopulasi atau mengalami
dysplasia atau pembelahan berlebihan pada sel dewasa. Kalon akan lepas dari jaringan jika terjadi luka, sehingga sel di sekitar luka dapat berdiferensiasi, kemudian bermitosis sehingga terjadi penyembuhan. Contoh populasi sel yang tidak dapat dicegah yaitu sel kanker. Sel kanker tidak mengandung sifat kontak inhibition maupun zat kalon. Karena itu mereka dapat berkeliaran, tidak dapat diam dan rukun dengan sel tetangga dan bermitosis terus. Selanjutnya, ketiga ada jaringan dan alat. Dengan adanya zat kalon atau glikoprotein dengan berat molekul yang lebih kecil dari protein pada umumnya, sel populasi dicegah untuk membelah terus-menerus. Ini diperlukan agar suatu jaringan atau alat tidak overpopulasi dan akan tumbuh secara seimbang dengan alat lain, serta sistem secara keseluruhan, tidak kebesaran atau kekecilan, sehingga kalon terus bekerja mengontrol pertumbuhan dan diferensiasi sel pada organisme sehingga terbentuk berbagai macam jaringan dan alat. Sel yang mampu berdiferensiasi alat, sel embrio dan sel induk. Sel embrio terdapat pada seluruh bagian tubuh embrio dan sel induk terkandung dalam berbagai jaringan atau alat sejak embrio sampai dewasa. Dapat disimpulkan, sel yang mudah berdiferensiasi tidak mampu lagi bermitosis dan akan menua karena sifat kehidupannya memiliki umur kata serta tidak kekal pada ketika selnya menua itu pun mati. Selanjutnya, faktor ekstrinsik, faktor yang berasal dari luar sel. Gas pernapasan menentukan arah dan jalan diferensiasi sel yang berada di sebelah luar akan mendapat gas pernapasan lebih banyak dibandingkan sel sebelah dalam tubuh embrio. Gravitasi berpengaruh pada distribusi bahan dalam sitosol. Hal ini akan tampak jelas pada ovum yang mengandung banyak makanan cadangan yang disebut cytoplasma bulk. Suhu dapat mempengaruhi arah dan jalan diferensiasi. Karena diferensiasi terjadi melalui diferensiasi dalam sintesa protein yang butuh banyak enzim, dan suhu tersebut membutuhkan suhu yang optimum. Suhu sama seperti suhu enzim bekerja optimal pada pH media yang cocok. Jika pH naik turun akan berpengaruh pada diferensiasi. Selanjutnya ada sinar, berpengaruh pada pertumbuhan sel berpigmen. Jika sinar matahari kurang, pertumbuhan sel pigmen itu bertahan. Letak sel dalam tubuh embrio dapat jadi faktor diferensiasi. Sel yang terletak sebelah luar akan lebih banyak mendapat O2. Hormon jadi faktor diferensiasi karena embrio sudah menempuh tahap organogenesis. Hormon steroid masuk ke dalam inti sel, merangsang ADN untuk melakukan transkripsi atau replikasi untuk persiapan bermitosis. Hormon non-steroid merangsang zat respor pada plasmalema, menyampaikan rangsangan kepada ADN inti aktif bertranskripsi. Selanjutnya faktor intrik. Hormon non-steroid merangsang zat respor pada plasmalema, menyampaikan rangsangan kepada ADN inti aktif bertranskripsi. Selanjutnya faktor intrik. Faktor intrinsik atau faktor dari luar. Faktor intrinsik
Protoplasma merupakan bahan sel anak yang sebagian besar terdiri dari protein dan lemak. Lemak yang membangun membran bersama protein, sedangkan protein sendiri membina sebagian besar organel dan bahan produksi. Karena itu, dalam pertumbuhan dan diferensiasi, sintesa protein memegang peranan utama. Diferensiasi sel embrio menjadi sel pigmen melanosoid, diferensiasi embrio menjadi sel otot, diferensiasi sel embrio menjadi sel kelenjar. Ketiga diferensiasi tersebut tidak luput dari proses sintesa protein dan peranan enzim. Setiap enzim dikode oleh sejenis gen jika suatu protein atau bahan protoplasmanya disintesa membutuhkan 5 tahap reaksi yang berarti membutuhkan juga 5 macam enzim. Faktor intrinsik diferensiasi dari proses transkripsi dan translasi. Yang pertama, dalam tingkat transkripsi, diferensiasi terjadi oleh perbedaan pada jenis daerah kromatos yang melakukan transkripsi. Untuk transkripsi perlu kehadiran enzim RNA, polimerase, nukleosida, fosfat, ATP, dan beberapa elektrolit seperti Na+, Ca+2, dan G2. Yang ketiga ada pada transkripsi pada terjadi di proses diferensiasi karena adanya perbedaan dalam enzim protein yang melepaskan protein histon dan non-histon dari belitan DNA. Jika pada urutan katogen pada DNA berbeda, pula keadaan pada RNA. Dan pada transiasi akan berbeda pula asam amino yang diuntaikan untuk jadi peptida. Faktor intrinsik diferensiasi dari proses transkripsi dan translasi. Perbedaan pada kode gen ini umumnya terjadi karena mutasi. Mutasi adalah perubahan pada susunan nukleotida DNA dan ini umumnya terjadi karena gangguan pada suasana lingkungan sel intra maupun interseluler. Jika suatu ketika gen A itu rusak atau bermutasi dan mutan itu berakhir sangat buruk dapat mematikan sel. Yang ketujuh ada transkripsi. Dapat terjadi dari kerjasama dan interaksi sitoplasma dan inti kromatin. Makin dewasa umur semakin terspesialisasi bentuk transkripsi untuk sintesa sejenis protein. Yang kedelapan, antara gen pun terjadi interaksi dalam transkripsi suatu jenis protein atau suatu jenis karakter anatomi fisiologi. Yang kesembilan ada dalam transiasi dapat terjadi diferensiasi. Dalam translasi perlu kehadiran berbagai enzim ATP, asam amino, ribosom, elektrolit, RNA dan RNA yang cukup.